dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Apa reaksi masyarakat jika kelas 1, 2, 3 BPJS dihapus dan iurannya bakal dinaikkan? Kita lihat dengarkan video berikut ini. Jadi saya setuju aja. Kayaknya kurang setuju. Setuju. Selama fasilitas dan pelayanannya juga ditingkatkan, sebenarnya nggak masalah. Cuma kan yang akan menjadi problem kalau kualitasnya sama, pelayanannya sama, harga naik itu kan akan jadi masalah. Menurut saya itu kalau range harganya masih masuk sama kalangan menengah ke bawah dan menengah, itu saya setuju-setuju aja sih. Gimana Pak Gufron? Iya, jadi saya kebetulan kan belajar asuransi kesehatan udah lama. Ya. Iya, termasuk saya ketua tim persiapan BPJS. Ya. Itu dasarnya tadi loh, nilai Pancasila gotong royong. Gotong royong itu artinya apa? Yang kaya membantu yang miskin, yang sehat membantu yang sakit. Tapi kan bakal naik iuran kelas 3. Iya, sebentar, nanti apa yang sampaikan tadi pertanyaan saya jawabnya. Jadi kan tadi pertanyaannya akhirnya bahwa nanti katanya tadi, saya nggak tahu dari mana, tetapi harga untuk iuran itu satu harga nominal yang sama, gitu kan tadi. Nah itu menyalahi prinsip dasar asuransi kesehatan sosial. Kenapa? Loh, prinsip gotong royongnya di mana? Yang kaya, yang miskin bayar segitu berat, atau hampir miskin, near poor, itu berat. Yang kaya seperti Pak Hotman bayar cuma 70.000, waduh, kacang lah, ringan. Tapi bagi orang nggak mampu, yang miskin atau near poor, berat Pak. Berat segitu. Untuk berapa satu keluarga, katakanlah 5 orang, berarti 750. 350 Oke, ini aja kesimpulannya dari BPJS, sudah hampir dipastikan iuran yang selama ini paling kecil yaitu kelas 3 bakal naik. Kemungkinan besar begitu. Oke. Ya. Ibu Irma. Tapi harus adil gitu aja. Wakil rakyat, Anda mewakili rakyat. Kok ini bakal naik iuran? Ini Anda biarkan kenapa? Siapa yang biarkan? Ya. Menkes waktu datang ke Komisi 9 itu ada banyak syarat yang disampaikan kepada kami. Dan terus terang Komisi 9 belum setuju kok. Kris ini. Oke. Yang bilang udah setuju siapa? Nggak ada prinsip keadilannya di sini, nggak ada, Bang Hotman. Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Saya bilang seperti yang Prof. Gufron tadi bilang. Masa yang kaya, yang miskin, ya kan? Semuanya harus bayar satu harga. Ya. Prinsip keadilannya di mana? Satu. Ya. Kemudian kedua, gotong royongnya di mana? Ya. 2. Yang ketiga, nanti seluruh rumah sakit persyaratannya rumah sakit pemerintah itu alkesnya, dokternya semua akan dipersiapkan lebih dulu sebelum itu dilaksanakan. Kemudian rumah sakit besar itu harus punya ruangan-ruangan sendiri khusus untuk BPJS. Sudah terlaksana belum itu? Kan belum. Ya. Ya jangan ngomong begitulah. Ini Kementerian Kesehatan ini bikin gaduh lagi. Ya. Izin. Saya mohon maaf. Ya, jadi jangan pernah bicara kamar standar dan non standar. Itu bikin rakyat bingung. Karena bikin pasti non standar pasti di atas standar ya. Iya. Ini yang bikin rakyat bingung. Gimana tuh? Kita diskusi. Jadi kita bikin rakyat bingung katanya. Ya, enggak. Dalam artian kita bicara tadi. Kita bicara bagaimana kita berpihak kepada masyarakat. Kok berpihak? Ya, dalam artian kita lihat ini, dengan adanya kelas 3 selama ini di tiap rumah sakit, kita kebayang nggak? Ya, semua antara kelas 3 harusnya mendapat pelayanan yang sama. Bapak pergi nih di suatu daerah di mana kelas 3-nya bayangin berupa lebih dari bisa aja los 12 tempat tidur. Kemudian kita pergi lagi yang memang ada yang 6 tempat tidur. Itu tidak terstandar. Bahwa harapannya dengan kepesertaan tadi sama di Prof. Gufron, dia kelas 3. Standarisasi. Iya, kita hanya bicara hanya standarisasi. Meningkatkan mutu, artinya standarisasi yang sekarang belum terstandar. Itu yang kita lakukan. Emang sudah siap? Nah, kami dari Kementerian Kesehatan, khususnya kami, sudah melakukan evaluasi. Kita ini bukan suatu proses yang panjang. Kalau kita lihat dengan regulasi mulai tadi yang disampaikan oleh
Bang Timbul, dalam hal ini proses panjang. Ini merupakan amanah Undang-Undang 40 tahun 2024, di mana tentang sistem jaminan 2004. Intinya begini, sudah pasti kalau standar itu kris itu akan menaikkan iuran, udah pasti kan? Kita kan masih mengevaluasi, kita tidak bicara Gimana itu. nih Bu Irma, jawabannya gimana? Makanya saya bilang tadi jangan suka mencela-mencela Bu, ya Kementerian Kesehatan itu jangan mencela-mencela sama rakyat, ya jangan juga uji coba. Kalau belum dipersiapkan persyaratannya, jangan lakukan, karena itu akan bikin gaduh. Ya, gini Bu Nah, Irma. kalau bikin gaduh, yang diprotes masyarakat siapa? Komisi 9. Izin, Bu Kami Irma. menjadi garda terdepan yang berhadapan dengan masyarakat. Ibu tetap berpendapat dengan penerapan kris ini pasti iuran kelas Pasti naik. naik. Gimana Pak Pasti Kusmedi dari pihak rumah sakit? Karena kalau naik pasti tidak ada keadilan di situ. Benar. Udah siap belum rumah sakit? Jadi gini, kalau kita baca Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang JKN, prinsip ekuitas itu, saya bacakan nih Pak ya, prinsip ekuitas itu adalah kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terikat dengan besarnya iuran yang telah dibayarkan. Artinya adalah kesamaan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, bukan kesamaan di dalam ruang perawatan rawat inap. Jadi artinya ruangannya boleh beda-beda, Standar tapi medisnya yang standar harus medisnya sama. harus sama. Pak Kus, saya nanggapi. Coba. Bapak jangan bacanya setengah-setengah. Kita ada pasal 23 ayat 4, di mana pada Undang-Undang 40 2004 itu menyatakan kelas pelayanan rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar. Nah ini yang tadi, di Undang-Undang itu juga ada bunyinya. Tapi yang mau Betul. dimaksudkan Pak Kus, Iya. kelas 1-nya distandarkan, kelas 2-nya distandarkan, kelas 3 distandarkan. Ini kan kita sehingga, kata Ibu, ada kelas 3 yang 12 tempat tidur. Nah itu aja distandarkan jadi 4. Sehingga aspek gotong royong, keadilan yang seperti katakan Bu Irma itu ada. Iya. Yang 150 membayar lebih karena dia mampu, silahkan. Yang 100 silahkan, yang memang 35 nggak apa-apa. Nah, kan yang sekarang menjadi persoalan kan adalah Iuran. pemerintah punya wacana, narasi dan uji coba satu ruang perawatan. Kalau standar itu menurut saya semuanya akan setuju. Satu dari sisi Yang yuridis tidak ada. disetujui, Nah, yang nggak disetujui itu satu ruang perawatan yang sehingga kelas 1, kelas 2, kelas 3 hilang. Nah, yang yang satu ruang perawatan itu yang tadi kaitannya dengan satu iurannya. Nah, kalau satu iurannya kan berarti yang 150 nggak ada lagi. Ya. 100 nggak ada lagi. Ya. Kelas yang 35 akan naik. Yang di atas turun, yang di bawah naik. Nah, yang di bawah ini akan semakin dijauhkan karena mereka tidak mampu membayar. Sekarang aja kelas 3 Sekarang banyak aja yang tidak sudah mampu ada bayar. yang menunggak Gini, banyak Pak Hotman, gitu loh. kita sama-sama tahu. Benar nggak penafsiran peraturannya begitu? Kita belum bicara, karena kita bicara di sini, di penafsiran itu bunyi nih, bahwa kita akan melakukan evaluasi. Jadi ini berproses, oke? Tapi gini Bu, yang kita dapat dalam berita ya, bahwa pemerintah menarasikan, mewacanakan dan menguji cobakan satu ruang perawatan. Ya. Nah, pemerintah jujur aja nggak apa-apa. Ada dengan 12 kriteria tadi. Ya 12 kriteria, sehingga maksud saya gini, kalau ditanya apakah pemerintah masih mau menerapkan satu ruang perawatan, atau tadi bisa kris PBI, non PBI, atau kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 3-nya distandarkan. Ya. Nah itu kan menjadi sebuah kepastian sehingga masyarakat tahu nih, oh kelas 1, kelas 2, kelas 3 nggak dihapus. Izin. Atau mau dihapus gitu. Izin Bang Timbul, Ya. kita bicara dengan Ya. 12 kriteria. Ya. Di sana disampaikan bahwa tadi nih kan jumlah tempat tidur. 12 kriteria paling banyak adalah 4 tempat tidur. Iya. Ketika tadi saat ini nih berproses ya Pak Prof. Gufron, masih ada jalan nih yang kita pro kan ada kelas tadi nih yang ruangannya banyak. Ketika maksimal 4 tempat tidur, bisa aja sekarang ini kalau kita lihat dengan sekarang posisi kelas 2 itu kan kelas 1 2 tempat tidur ya Pak Prof. Gufron ya. Kemudian kelas 2-nya nanti 4 tempat tidur yang saat ini. Yang kelas 3-nya yang saat ini lebih dari itu. Seperti itu, ada yang 6 12. Ya. Nah, yang kita sampaikan dengan 12 kriteria tadi adalah maksimal adalah 4 tempat tidur. Bu, maksimal 4. Ya. Yang sekarang aja 12 orang tetap rakyat yang mau masuk BPJS
antri berhari-hari nggak dapat kamar. Bang, kita ngomong nih, kita lakukan evaluasi. Kementerian Kesehatan tidak mungkin ngambil suatu kebijakan tanpa Tapi lakukan survei. kenyataannya kan sekarang kan untuk yang 12 orang satu kamar aja nggak dapat tempat. Ya, ini kita Bu sudah Yuli, Bu lakukan Yuli, uji stop, coba. Bu Yuli. Ada bor. Bu Yuli stop Ya, ya. monggo. Jangan pernah bicara masih melakukan evaluasi kalau peraturannya belum jelas. Itu namanya tindakan yang tidak cerdas. Ya, sehingga membuat rakyat bingung. Hari ini saja, hari ini ya, mau kelas 1, mau kelas 2, kelas 3, mau rawat inap setengah mati, Mbak. Ya. Sekarang Nah, saya sekarang tanyain. kalau mau distandarkan, saya yakin kelas 1, kelas 2 nggak bakal mau. Izin Bu Kelas Irma. 3 senang-senang aja, tapi kalau nggak Nggak ada naik ruangan. iurannya. Kalau nggak ada ruangan karena cuma 4 orang. Kalau nggak naik iurannya, kalau Iya. naik iurannya. Iya Bang. Kami, Gimana? kita sudah melakukan dengan DJSN uji coba. Uji coba mengevaluasi Prof, kan ada ya kemarin kita dengan 12 rumah sakit yang dilakukan. Dievaluasi nih, kita lihat bornya. Bor dari rumah sakit itu tidak ada lebih dari 80. Itu dilakukan DJSN yang memang melakukan tadi. Jadi kita sudah melakukan uji coba kris di 10 rumah sakit dengan uji coba. Dan itu tidak pengaruh terhadap Taruh tadi. dulu, Bu. Ibu mengakui nggak kenyataan selama ini yang 12 orang satu kamar aja sudah susah bagi kelas 3 untuk mendapatkan kamar. Apalagi ibu kurangi jadi hanya 4. Apa itu masuk di akal? Logikanya di mana gitu loh, Bu? Enggak, Bang. Gini, yang kekurangan tadi kita lihat nih. Saya kan memang direktur pelayanan rujukan. Yang kita lihat adalah kekurangannya tidak dalam tempat tidur. Biasanya yang datang itu adalah ICU-nya, kebutuhan Oh, ICU. salah. Nih mau lihat nih di HP saya bukain ya. Barusan saja nih tadi malam ada tenaga ahli saya, tenaga ahli kami itu mau masuk rumah sakit Fatmawati. Saya harus telepon direktur utamanya dulu, baru bisa masuk. 2 hari belum bisa masuk ruang rawat inap. Nah, Itu sekarang, sudah. Bu, Rumah sakit Fatmawati full. Itu yang 12 orang satu kamar ya? Fatmawati sudah melakukan. Tetapi ketika saya telepon, saya bilang ini orang udah mau mati, masukin. Kalau nggak masukin saya ribut nih. Akhirnya masuk. Bayangkan terus di mana rasa keadilan itu? Evaluasi seperti apa yang Ibu sampaikan? Jadi ini gini, membuat masyarakat ya, nanti Bu makin Irma, bingung. Bu Irma, kita kan dalam berproses nih. Kita melihat Berproses tadi. Bu, kalau cuman contohnya 12 rumah sakit, ya nggak bisa lah. Rumah sakit di seluruh Indonesia ini Oke, Pak Kus. ratusan. Apakah kalau dirubah bahwa maksimum 4 orang satu kamar, apakah itu akan berakibat fatal makin tidak tertampung? Ya yang sekarang aja memang tadi artinya yang ICU katakanlah begitu ya. Tapi yang ruang rawat inap pun itu juga ngantri. Tapi bornya tidak sampai 100%, Pak. Oke, Kus. Memang biar boleh nanti tidak lebih sampai jelas ya. sesudah yang berikut ini ya. Kita istirahat dulu deh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.